seperti orang banyak tahu, membid'ah-bid'ahkan dan lain sebagainya kan. Terus kemudian yang dibid'ah-bid'ahkan merasa tidak terima. Terus kemudian berbalik menuduh dengan cap yang macam-macam ya, radikal Wahabi dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya bermula dari itu kan. Bermula dari itu yang kemudian berubah menjadi sesuatu yang bersifat fisik, yaitu pembubaran tadi. Bagaimana cara kita menghadapi khilafiyah? Bahwa ada kekuatan massa yang dimanfaatkan secara politis itu iya gitu. Tapi itu nanti dulu. Itu bisa kita bahas. Ada kepentingan politis. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu ustaz yang dijadwalkan mengisi kajian di daerah tertentu, namun dihalang-halangi oleh orang-orang sebenarnya satu komunitas atau organisasi yang sebenarnya satu pemeluk agama yang sama ini. Itu agama Islam. Ya. Nah, ini kenapa bisa terjadi seperti itu, Tad? Karena ketika kita menghadap kiblat yang sama, syahadatnya sama. Ini kan orang lain kan jadi ngelihat nih. Kok mereka saling memusuhi ya sepertinya. Yang satu dibubarin, yang satu merasa menang bila sudah bubar, yang satu mungkin kelompoknya tidak terima bila dibubarkan gitu. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, dan itu bukan kejadian sekali kan. Nah, sudah berulang kan? Sudah berulang. Jadi memang ada ketidakpahaman muslimin zaman sekarang dalam menghadapi khilafiyah, perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat itu kemudian diperuncing oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Kemudian perbedaan itu yang tadinya di level diskusi, kemudian sampai di level fisik. Sampai di level fisik. Maka yang perlu dipahami adalah bagaimana sih kita menghadapi perbedaan itu gitu. Baik. Itu yang sulit sepertinya, Tat. Saya tuh sampai gimana caranya kita bisa menyadarkan orang-orang ini untuk bisa memahami bahwa perbedaan itu adalah perbedaan yang biasa gitu. Iya. Dan sayangnya ini mungkin juga dikendarai oleh orang-orang yang memiliki kepentingan sebenarnya. Ya. Kalau kita lihat ya, kita mencoba adil dari kasus terakhir ini ya, kasus terakhir, bahwa di satu sisi satu pihak itu seperti orang banyak tahu, membid'ah-bid'ahkan dan lain sebagainya kan. Terus kemudian yang dibid'ah-bid'ahkan merasa tidak terima. Terus kemudian berbalik menuduh dengan cap yang macam-macam ya boleh dikatakan radikal Wahabi dan lain sebagainya. Yang satu menyebutkan bid'ah, khurafat dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya bermula dari itu kan. Bermula dari itu yang kemudian berubah menjadi berubah menjadi sesuatu yang bersifat fisik, yaitu pembubaran tadi. Nah, sebenarnya berarti berawal dari ketidakmampuan muslimin menghadapi perbedaan. Padahal di dalam sejarah Islam perbedaan itu sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Perbedaan antara Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi dengan Imam Hambali itu sudah terjadi beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun yang lalu. Tapi tidak ada tuh Imam Syafi'i gelut sama Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, tidak pernah ada itu. Pengikutnya pada zaman itu pun juga tidak juga gitu. Hanya ada di zaman sekarang. Iya, ada di zaman sekarang. Persoalannya kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah orang-orang zaman itu tahu benar bagaimana menghadapi khilafiyah. Khilafiyah itu perbedaan pendapat. Dan orang-orang sekarang tidak paham bagaimana cara menghadapi khilafiyah. Kuncinya di situ. Nah, kenapa tidak paham? Itu bermula dari ketidaktahuan mayoritas muslimin hari ini kenapa khilafiyah itu bisa terjadi. Nah, itu perlu kita kupas. Mengapa khilafiyah itu bisa terjadi? Jadi begini, di dalam Islam itu kan ada hal usul, ada hal furu, baik di dalam akidah maupun di dalam syariah. Akidah itu soal keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada hal-hal yang gaib. Syariah itu kepada
hukum-hukum yang harus ditaati, harus diikuti, perintah dan larangan, ya. Itu akidah, itu syariah. Baik di dalam akidah maupun di dalam syariah itu ada hal usul, hal pokok, ada hal furu', hal cabang. Itu apa itu? Misalnya begini, secara singkat coba. di dalam hal syariah, ya, di dalam hal syariah, bahwa sholat fardu 5 waktu itu wajib, fardu ain, itu hal usul. Itu usul. Tidak ada perbedaan kan? Tetapi apakah subuh pakai kunut atau tidak itu hal furu' gitu. Apakah tahiyatnya itu sejak awal itu langsung ngacung gini atau ngacungnya nanti pas asyhadu alla itu hal furu' gitu. Tapi bahwa sholat fardu 5 waktu itu wajib itu hal usul. Dalam hal puasa misalnya. Dalam hal puasa bahwa puasa Ramadan itu wajib itu hal usul. Tetapi kemudian masuk Ramadannya itu pakai hisab atau pakai ru'yah itu, itu hal furu'. Walaupun nanti juga nih kalau dibahas nanti ada yang pendapat kuat, ada pendapat lemah. Tapi bagaimanapun itu hal furu', hal cabang dalam hal syariat. Sekarang dalam hal akidah. Dalam hal akidah ada hal usul, misalnya Allah itu satu, itu usul. Allah itu maha kuasa, itu usul. Tetapi Allah itu sifatnya 20 atau 99 atau tidak terbatas, itu hal furu' gitu. Hal furu'. Dalam akidah pun ada hal usul, ada hal furu'. Maka kemudian yang perlu kita pahami, kenapa ada hal usul, kenapa ada hal furu'. Nah, gitu. Jadi begini, hal usul itu muncul dari dalil yang qat'i. Hal furu' yang kemudian jadi khilafiyah itu muncul dari dalil yang dhoni, bukan dhoni riw. Dhoni, ya? Dhoni itu artinya dugaan. Kalau qat'i itu pasti. Nanti ada istilah qat'i subut dan dhoni subut. Qat'i subut itu artinya sudah pasti bahwa ini bersumber dari Allah. Kalau dhoni subut ini diduga kuat berasal dari Allah. Baik. Maka ada dalil-dalil yang itu qat'i subut. Kita yakin 100% bahwa demikianlah yang datang dari Allah. Sementara yang dhoni subut itu 99% kita yakin bahwa ini datang dari Allah. Datang dari Allah. Nah, tapi tidak sampai 100%. Tidak sampai 100%. Yang seperti apa? Al-Quran dan hadis mutawatir itu qat'i subut. 100% kita yakin bahwa itu datang dari Allah. Mungkin ada yang bertanya-tanya begini. Kan hadis datang dari Rasul, bukan datang dari Allah, gitu kan? Betul. Tetapi itu sebenarnya datang dari Allah. Maupun Al-Quran maupun hadis itu semuanya datang dari Allah. Bedanya apa? Kalau Al-Quran itu bilafzi dan bimaknawi, makna dan lafadznya itu datang dari Allah. Kalau hadis itu maknanya dari Allah, tetapi lafadznya itu dari bahasa sehari-harinya Rasul. Kalau Al-Quran itu Rasul tidak ngarang sendiri kalimatnya. Kalimatnya memang didiktekan begitu gitu. Betul. Kalau hadis itu kepada Rasul dipahamkan sebuah makna tertentu, kemudian Rasul membahasakannya sendiri. Jadi walaupun Rasul membahasakan sendiri, itu tetap berasal dari Allah gitu. Maka baik Al-Quran maupun hadis itu ada yang qat'i ini datang dari Allah. Apa itu yang qat'i datang dari Allah? Al-Quran dan hadis mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan secara bersambung tanpa terputus dari jalur yang jamak, yang tidak hanya satu. Itu namanya mutawatir. Maka hadis mutawatir itu kita bisa yakin 100% bahwa itu datang dari Rasul dan otomatis datang dari Allah gitu. Kenapa bisa demikian? Karena tidak mungkin misalnya ya sampai ke Bukhari itu kan bisa 6-7 tobaqoh. Sementara kalau jamak itu lebih dari 3 atau lebih gitu. Sekarang ada 3 jalur dengan 7 tobaqoh dan kalimat yang sama, ini sama. Mana mungkin orang sebanyak itu berbohong pada satu titik yang sama gitu kan. Berarti ya memang mereka semua sama-sama mendengar dari Rasul demikian. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu juga mutawatir dan itu lebih pendek. Kalau hadis itu kan 7 tobaqoh, kalau Al-Quran itu 1 tobaqoh aja, Rasul, sahabat langsung dikumpulkan gitu. Maka lebih qat'i subut lagi Al-Quran itu. Nah yang dhoni subut yang seperti apa? Hadis ahad misalnya. Hadis yang tidak mutawatir, intinya begitu. Hadis yang tidak mutawatir itu bukan berarti hadis palsu ya. Kalau hadis palsu beda lagi. Kalau hadis palsu memang tidak ada riwayatnya. Kalau hadis ahad ini ada riwayatnya, cuma tidak selengkap
misalnya yang mutawatir tadi kan jamak 7 tobakohnya lengkap semua. Ini ada yang terputus gitu. Atau cuma satu jalur saja. Hadis-hadis akhir zaman itu banyak yang satu jalur dari Hudzaifah gitu. Maka dia hadis ahad itu disebut hadis dzonni. Hadis yang diduga 99% datang dari Allah. Kenapa tidak 100%? Karena tidak mutawatir gitu. Tetapi kita tetap yakin bahwa itu datang dari Allah. Nah, konsekuensinya begini, Mas. Dalil qat'i itu menghasilkan sesuatu yang pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalil yang doni itu nanti pasti khilafiyah, perbedaan pendapat, namanya saja doni gitu. Tetapi itu secara subut, secara sumber. Nanti ada lain lagi. Ada dilalah. Dilalah itu makna kata. Ada walaupun itu sudah qat'i subut Al-Qur'an, ada yang qat'i dilalah, ada yang doni dilalah. Seperti apa qat'i dilalah di dalam Al-Quran? Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, kewajibkan kepada kalian siam. Kurang qat'i apa? Secara subut Al-Quran sudah pasti qat'i. Secara dilalah, secara makna kalimat, wahai orang yang beriman, kewajibkan kepada kalian siam. Itu kan tidak ada doni sama sekali. Maka tidak ada khilafiyah di dalam hal kewajiban berpuasa itu. Tetapi ada juga Al-Quran yang lafadznya itu dhonni. Misalnya wa minan nasi may yastari lahwal hadis liyudhil an sabilillahi bighairi ilm. Wa minan nasi may yastari lahwal hadis. Dan di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadis. Lahwal itu lahu, sia-sia. Hadis itu perkataan. Ada orang yang menggunakan perkataan yang sia-sia liyudhil an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah, bighairi ilm, tanpa ilmu. Nah, kalimat yang sia-sia itu apa? Ini dhonni. Ada sebagian ulama yang mengatakan yang disebut lahwal hadis itu adalah musik. Ada yang mengatakan bahwa enggak, lahwal hadis ini adalah syair. Ada yang bilang lahwal hadis itu ya obrolan yang enggak. Maka itulah yang disebut dhonni dilalah. Maka ketika ayat tadi digunakan untuk menghukumi bahwa musik itu haram, dalilnya adalah surat Luqman tadi, wa minan nasi may yastari lahwal hadis, maka itu disebut dalil yang dhonni. Memang qat'i itu Al-Qur'an, tetapi dhonni kalimatnya gitu. Maka di dalam hal yang dhonni itu pasti khilafiyah. Menurut si ulama ini maknanya begini, menurut ulama ini makanya khilafiyah, beda pendapat. Nah, sekarang persoalannya bagaimana cara kita menghadapi sesuatu yang beda pendapat yang muncul dari dalil yang dhonni. Nah, itu dia. Ini yang mungkin tidak dipahami oleh orang kebanyakan ya. Ya, betul. Jadi betul. Tadi yang disampaikan mengenai kita memahami itu dalilnya apa. Mungkin orang-orang yang mencoba untuk membubarkan kajian, saya yakin tidak sampai sejauh itu untuk mempelajari ini. Karena kalau tahu mempelajari itu, paham khilafiyah, Nuwun sewu termasuk yang di kubu yang dibubarkan juga kadang juga tidak paham itu. Karena setiap orang yang di luar pemahaman dia dikatakan sesat kan gitu kan. Dan saya lihat sepertinya ini, Ustadz, tidak hanya dari golongan atau berada di barisan Ustadz ini aja ya. Mungkin yang dari organisasi atau syarikat lain yang penting berseberangan dengan orang-orang yang membubarkan sepertinya, atau yang tidak sependapat dengan mereka, kayaknya seperti dibubarkan juga. Saya yakin ini masalah lain, Mas. Ini nanti masalah politis. Tetapi sebelum kita bahas masalah politis, kita pahami dulu seharusnya sih bagaimana gitu. Karena memang faktanya Ustadz yang tidak pernah membid'ahkan pun juga ada juga yang dibubarkan juga. Makanya ini sebenarnya membaca kacamatanya musuhnya siapa sih sebenarnya? Iya. Nah, nanti kita sampai ke situ. Nanti kita sampai ke situ. Sekarang kita kembali lagi ke ini. Bagaimana menghadapi khilafiyah? Bagaimana sih cara kita bersikap? Itu kan kita tidak ngarang sendiri. Kita bersikap itu kan mencontoh Rasul kan? Bagaimana kita sholat mencontoh Rasul, bagaimana kita puasa mencontoh Rasul, termasuk bagaimana kita menghadapi khilafiyah itu kita mencontoh Rasul. Jelas. Persoalannya, pernah nggak kejadian di masa sahabat itu mengalami khilafiyah? Pernah. Gitu. Pernah. Ketika pasca perang Khandaq, pasca perang Ahzab, kan kita tahu ya di perang Ahzab itu orang-orang Yahudi Bani Quraidah kan berkhianat kan. Betul. Muslimin dikepung, Yahudi Bani Quraidah berkhianat,
Dan ini mengancam keselamatan muslimin gitu kan. Tetapi Allah qadhakan kemudian pasukan Ahzab ini kocar-kacir dan kemudian perang selesai. Rasul mau meletakkan pedang, datang malaikat Jibril. Apakah engkau para manusia akan meletakkan pedang kalian sementara kami para malaikat belum meletakkan? Loh, apa maksudnya? Persoalan kita belum selesai. Urusan Bani Quraidah, pengkhianatan Bani Quraidah belum selesai. Terus apa yang Allah perintahkan? Selesaikan urusan dengan Bani Quraidah. Maka Rasul kumpulkan para sahabat, diperintahkan kepada mereka untuk mendatangi Bani Quraidah. Dan perintahnya itu begini, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sekali lagi, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkatlah mereka, sudah ba'da duhur. Belum sampai Bani Quraidah, mereka sudah asar. Dan kalau dilanjutkan sampai Bani Quraidah, perkiraannya maghrib. Itu jauh ya berarti ya? Jauh. Maka kemudian kan itu duhurnya juga sudah lewat lama kan, sudah mendekati asar memang, dan kemudian terjadilah peristiwa itu. Maka kemudian sebagian sahabat berpendapat kita harus sholat asar. Sebagian sahabat yang lain tidak bisa. Rasul sudah perintahkan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Yang sebagian lagi mengatakan, loh kalau kita sholat di Bani Quraidah nanti sudah maghrib. Ya pokoknya perintahnya begitu. Kemudian bilang lagi, perintah itu maksudnya perintah agar kita sampai ke Bani Quraidah sebelum asar. Perkara bahwa kita sudah belum sampai tapi sudah masuk waktu asar, ya kita sholat asar saja. Ayolah memahami kalimat yang kontekstual ya, misalnya gitu kalau zaman sekarang kan gitu. Ya enggak, ya pokoknya kalimatnya gitu ya gitu kan. Nah kan beda pendapat tuh. Betul. Akhirnya yang sebagian sholat asar duluan, yang sebagian sholat asar nanti setelah di Bani Quraidah, dan betul sholatnya di waktu maghrib gitu. Terus kemudian perkara Bani Quraidah selesai, perkaranya panjang ya, kisah Bani Quraidah dan panjang. Kemudian ini selesai, kita sedang menceritakan bagaimana khilafiyah tadi ya. Kemudian mereka mendiskusikan dengan Rasul. Kami silang pendapat tentang hal ini, tentang sholat asarnya, tentang sholat asar tadi. Nah sekarang pertanyaan saya, dalilnya qot'i atau dhoni? Secara subut, secara sumber, dalilnya qot'i atau dhoni? Qot'i kan? Oh mereka dengar langsung dari lisan Rasul kan? Qot'i, secara subut qot'i. Secara dilalah, secara dilalah kan dhoni. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu kan kalau kalimatnya harus sampai di Bani Quraidah sebelum asar, itu kan qot'i gitu kan. Kalau jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah kan bias kan maknanya kan. Berarti maka kan ada dua pengertian. Ada dua pengertian. Maka karena lafadznya itu dhoni, apa yang disampaikan Rasul ketika mereka semua mengadukan hal itu? Rasul diam, tidak menyalahkan salah satu. Artinya Rasul paham benar. Oh, kalimatku itu memang dhoni dilalah. Ini bahasanya kita ya, Rasul dulu tidak mengatakan begitu. Dalam bahasa kita hari ini ada dhoni dilalah. Maka karena memang kalimatnya berpotensi untuk beda pendapat, akhirnya Rasul tidak menyalahkan salah satu. Walaupun pasti kita tahu, yakin benar bahwa yang dimaksud Rasul itu apa, itu pasti ya. Tetapi Rasul tidak menyalahkan salah satu karena memang kalimatnya adalah dhoni. Nah, itu yang jadi contoh kita sekarang. Kalau memang perbedaan itu muncul dari dalil yang dhoni, maka bersabarlah. Maka perintah tawasud, tasamuh, perintah untuk toleran, itu perintah bagi sesama muslim yang beda pendapat atas hal-hal furu yang muncul dari dalil yang dhoni. Nah sekarang itu kan aneh. Ini menarik ini. Kepada orang kafir kita diajak untuk toleran, sesama muslim tidak toleran. Nah itu. Nah ini kan sesuatu yang aneh. Nah persoalannya kenapa? Kenapa hari ini kok kita itu bisa toleran dengan non-muslim, sementara tidak toleran dengan sesama muslim? Ada apa? Ada apa? Di samping kebodohan tadi sebenarnya ada tipu daya. Ada sebuah tipu daya. Jadi begini. Tapi sebenarnya mereka juga berada di binaan ustadz-ustadz yang tahu agama loh padahal ya. Ya Allah alam, saya nggak tahu. Tetapi ini sudut pandang saya. Dan sudut pandang saya bukan sudut pandang yang hawa nafsu ya, sudut pandang dengan ilmu. Ya, gitu. Karena apapun yang terjadi tidak memberikan efek apapun pada kita. Apapun. Sekarang begini. Kembali ke dalil qot'i dhoni tadi.
ada sebuah dalil qot'i, yaitu Al-Quran. Lafadznya juga qot'i. 5 ayat di belakang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikum, kuwajibkan kepada kalian. Sampai sini sama. Yang tadi siam, yang ini kisos. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kuwajibkan kepada kalian kisos bagi perkara orang-orang yang dibunuh. Nah, sekarang pertanyaannya, itu qat'i subut Al-Qur'an, itu qat'i dilalah kalimatnya, tapi tidak diterapkan. Dan tidak ada yang ribut. Sementara dalil-dalil yang doni, yang harusnya boleh khilafiyah, mereka ribut. Sementara dalil qat'i tidak diterapkan, tidak ribut. Jadi manusia itu kan pada dasarnya punya potensi ribut. Punya potensi ribut. Nah, potensi ributnya ini oleh musuh-musuh Islam diarahkan kepada hal-hal yang furu, yang harusnya itu kita umat Islam saling toleran. Agar apa? Agar perkara-perkara qat'i tadi mereka tidak ribut. Ributnya sudah capek di situ gitu loh. Nah, sekarang kita menyaksikan bahwa ada syariat-syariat yang dalilnya qat'i. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Asyariku wasyariqatu faqta'u aydihuma. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid. Itu semuanya qat'i dan tidak diterapkan. Qat'i subut, qat'i dilalah, tidak diterapkan. Tapi kita tidak ribut. Kenapa? Karena sudah capek ribut di hal-hal furu' yang harusnya boleh berbeda. Sementara yang ini harusnya kita tidak berbeda. Harusnya apapun madhabmu, apapun ormasmu, apapun organisasimu, apapun backgroundmu, kalau ada perintah qat'i subut, qat'i dilalah seperti yang tadi dan tidak diterapkan, harusnya itu kita yang ribut. Nah, kita itu diperdaya oleh orang-orang barat dengan studi orientalismenya. Mereka tahu ada potensi perpecahan di tubuh umat Islam dalam bidang ini, maka kemudian ada sebuah rekayasa yang membuat kita saling ribut. Contoh rekayasa yang paling sering kita lihat hari ini di YouTube sering muncul Ustadz A, Ustadz B, dari beda kubu digabungkan, padahal aslinya tidak gabung, dua video yang berbeda diedit gitu kan, terus bertengkar. Temanya pas, kalimatnya sama. Diadu, padahal mereka beda pendapat, beda dalil. Maksudnya kan memang mengadu domba, itu jelas. Padahal itu kan bukan permasalah yang subut yang furu tadi, harusnya yang furu. Termasuk akidah. Akidah kalau hal furu enggak usah diperebutkan lah. Enggak usah diributkan. Misalnya yang sering diributkan di YouTube ya. Allah ada di mana? Allah ada di langit atau ada di mana-mana. Itu ribut setengah mati. Tapi giliran ada syariat ya, qat'i subut, qat'i dilalah tidak diterapkan, tidak ribut. Harusnya kan yang ini yang ribut. Soal Allah bagaimana itu biarkan urusan Allah. Urusan kita itu urusan mengatur manusia. Kita itu khalifatullah fil ard. Bukan ngurusi zat Allah seperti apa. Kita cukup beriman saja, selesai gitu. Nah, inilah kemudian yang menjadi keprihatinan kita. Yang kemudian semoga kita berharap sih, tidak hanya berharap, tetapi kita wajib mengkampanyekan, memberitahu kepada teman-teman tentang bagaimana bersikap atas khilafiyah perbedaan-perbedaan tadi. Janganlah kita itu bertengkar di dalam hal khilafiyah furu' yang harusnya kita itu toleran di dalam hal itu. Sementara kita abai terhadap hal-hal usul yang kemudian tidak diterapkan. Ya, saya yakin banyak yang memberi nasihat mungkin bahwa kita ini harus bersatu, harus saling menasihati satu dengan lain. Saya yakin saudara-saudara kita yang mencoba untuk membubarkan itu sudah mendapatkan nasihat. Namun ini karena berulang-ulang sehingga mungkin masyarakat sudah semakin paham bahwa permasalahannya ternyata tidak sesimpel itu, tidak semudah itu. Ya, tadi ada kita bahas. Di luar unsur itu ada unsur politis. Politis adu domba tadi sebenarnya. DVD et Impera. Ya, dan saya kira sudah selesai sejak 17 Agustus 45. Ternyata masih ada ya? Masih berlanjut sampai sekarang. Maka kalau kita sudah sadar bahwa itu adalah adu domba, maka ya tahan dirilah. Kalau memang dia berbeda pendapat, ya sudah, hal-hal furu. Mau mereka mengadakan pengajian, ya sudahlah, biarkan. Yang penting yaitu pendapatmu, aku punya pendapat. Yang penting apa? Semua berlandaskan pada dalil, walaupun dalil doni gitu kan. Ya sudah, terima saja. Kita tawasud, tasamuh di dalam hal ini.
Masya Allah. Luar biasa sekali Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita memahami dan menonton kita. Amin, amin. Nah, dan memberikan hidayah kepada mereka. Amin. Semoga kaum muslimin dimanapun berada diberikan pengetahuan sehingga memahami cara menggali sebuah dalil, Amin. menyikapi perbedaan. Dan kita akan bahas mudah-mudahan besok bukan kejadian yang seperti kemarin, tapi mungkin membahas mengenai dalil yang lebih penting lagi dibandingkan menghabiskan energi untuk hal yang lain. Betul.